Selamat malam. Perlu Anda ketahui, nama saya Wiwahan Nasution. Saya biasa dipanggil Aki Dede. Saat ini saya ingin membagikan pengalaman saya. Pengalaman yang sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan buat saya pribadi, juga buat seluruh keluarga besar saya, di mana secara tidak sengaja saya dilibatkan dalam sebuah game yang bernama game virtual. Awalnya saya juga tidak mengerti kenapa ini sampai terjadi sama saya. Karena saya pikir apa yang terjadi sama saya itu hanyalah sebuah halusinasi belaka. Seperti apa game virtual ini akan saya ceritakan sekarang. Saya menceritakan ini untuk berbagi kepada semua orang di seluruh dunia. Barangkali saja ada orang yang mengetahui mengenai game virtual ini, dan sudilah kiranya Anda semua mau menolong saya. Begini, saya akan ceritakan kenapa ini semua bisa terjadi pada saya. Semua ini berawal pada saat itu tahun 2016. Pada saat itu tiba-tiba saja saya mendengar bisikan. Bisikan itu terus-menerus mengganggu saya setiap hari. Mula-mula bisikan itu pelan dan sayup-sayup, tapi bisikan itu semakin lama semakin membesar dan selalu berusaha menakut-nakuti saya, serta seringkali mengintimidasi saya. Pada saat itu, saya selalu ditakut-takuti bahwa saya dan keluarga saya akan dibunuh. Hal itu membuat saya sangat ketakutan dan tak bisa mengendalikan diri lagi. Di samping itu, saya juga terus dipaksa dan diarahkan untuk melakukan masturbasi. Keluarga saya mengira bahwa saya ini mengalami halusinasi, dan mereka pun membawa saya ke rumah sakit jiwa untuk melakukan pengobatan dari psikiater. Setelah saya minum obat dari psikiater itu, bisikan itu pun hilang. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian saya menghentikan minum obatnya, bisikan itu datang kembali. Karena pada saat itu saya bekerja di sebuah rumah makan di Jakarta sebagai supir, dan pada saat itu saya tidak tahu kemana harus berobat, sehingga saya menghentikan meminum obatnya. Bisikan itu pun kembali mengintimidasi saya. Karena saya tidak tahan dengan intimidasi itu, saya pun mencari informasi agar saya bisa berobat kembali, dan saya berhasil mendapatkan obatnya. Tetapi anehnya, obat itu sekarang sudah tidak bisa lagi menghilangkan bisikan. Malah intimidasi itu saya rasakan semakin keras dan cenderung membahayakan jiwa saya. Dari bisikan itu, saya diberitahu bahwa ini sebenarnya bukan halusinasi. Mereka berkata bahwa kami adalah sekelompok komunitas yang sengaja melakukan itu untuk kesenangan mereka sendiri. Mereka sebenarnya orang-orang yang mencari orgasme dari game yang dimainkan itu. Saya mulai percaya pada ucapan mereka karena berdasarkan logika saya, kalau ini memang cuma halusinasi, setelah saya minum obat, halusinasi saya pasti akan hilang. Tapi ini ternyata tidak bisa hilang sama sekali. Malah intimidasinya semakin keras dan lebih keras lagi. Pada akhirnya setelah 2 tahun bekerja di restoran itu, saya memutuskan untuk berhenti bekerja
karena saya sudah malu kepada teman-teman saya, karena saya sudah dianggap gila oleh mereka. Lalu saya pulang ke kota Rangkas Bitung di mana anak dan istri saya berada. Setelah beberapa bulan di sana, bisikan itu mengatakan bahwa intimidasi telah selesai. Mereka mengatakan pada saya, intimidasi telah diberlakukan pada saya selama 3 tahun lebih 3 bulan. Setelah itu bisikan sudah tidak melakukan intimidasi lagi terhadap saya. Tetapi secara tidak saya sadari mereka telah membuat rekayasa kehidupan terhadap saya. Saya direkayasa oleh mereka agar saya sulit mencari uang. Setiap saya bekerja, saya selalu direkayasa untuk dikeluarkan dari pekerjaan saya. Perlu Bapak-Bapak ketahui, ternyata game itu mampu menggerakkan pikiran orang-orang yang ada di sekitar saya, keluarga saya, termasuk orang-orang yang berada dengan diameter 50 meter dari saya. Game itu bisa mengendalikan pikiran-pikiran mereka. Untuk itu perlu Anda ketahui, selama kurun waktu 3 tahun setelah selesai masa intimidasi ini, saya telah 3 kali bekerja dan semuanya berakhir dengan pemecatan. Yang terakhir saya bekerja di kios beras. Kinerja saya sangat baik, bahkan omset yang saya dapatkan pun selalu lebih besar dari yang lain. Tetapi pada suatu hari mereka merekayasa ingatan saya agar lupa dan meninggalkan motor saya di penjual nasi goreng, sehingga majikan saya pun memecat saya. Setelah itu saya pun pergi ke Kuningan, ke rumah kakak saya yang bernama Celin dan anaknya yang bernama Agung, untuk menumpang tinggal di sana. Di sana saya diberi modal untuk berusaha, yaitu saya berjualan, dan saya pun mulai usaha saya berjualan. Di awal-awal jualan saya lumayan ramai, tapi setelah itu jualan saya tiba-tiba sepi, bahkan dalam 1 hari saya tidak mendapatkan 1 pembeli pun. Saat itulah bisikan itu menjelaskan pada saya bahwa saya saat ini sedang mengikuti, atau dengan kata lain dipaksa mengikuti sebuah game. Game itu adalah game virtual. Game itu adalah bagian yang pertama adalah game intimidasi yang telah saya jalani selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan. Dan game yang kedua adalah game rekayasa kehidupan atau rekayasa kesialan, sehingga saya beserta keluarga dan orang-orang terdekat saya selalu mengalami kesialan dalam kehidupannya. Itu memang terbukti bahwa saya dan orang-orang terdekat saya selalu gagal dalam usahanya dan mengalami kebangkrutan. Game ini juga ikut merekayasa kejadian-kejadian besar yang terjadi di dunia ini, seperti COVID-19, perang Rusia-Ukraina, terpuruknya ekonomi Eropa dan Amerika saat ini juga adalah hasil rekayasa dari game virtual ini. Tetapi itu adalah klaim dari bisikan itu sendiri. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Seperti Anda ketahui, saya sering menonton YouTube. Jadi menurut mereka, apa yang saya lihat, apa yang saya inginkan, itu akan dijadikan gimmick oleh mereka melalui rekayasa-rekayasa yang mereka lakukan. Bahkan ketika saya menulis ini pun, saya masih mendengarkan bisikan dan masih tetap menjalani gimmick-gimmick yang mereka mainkan. Saya percaya mungkin dengan cara inilah masalah saya bisa teratasi. Saya berharap ada orang-orang baik di luar sana yang mengerti dan paham tentang program virtual ini. Sudilah kiranya Anda menolong saya agar bisa terlepas dari belenggu game virtual yang telah selama 6 tahun setengah ini terus menyiksa dan membelenggu saya. Sampai saat ini saya pun masih merasakan aura kesialan masih menyelimuti saya dan seluruh kerabat dekat saya. Terima kasih atas semua perhatiannya kepada Anda semua yang mengetahui tentang program virtual ini.
Saya mohon dengan sangat untuk membantu saya. Sebagai informasi, nama saya Wiwahan Narsujo. Saya biasa dipanggil Aki Dede. Saya saat ini beralamat di Kompleks Setiabudi Regensi, Wing 3, Jamrud 20, nomor 195F, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sudilah kiranya Anda yang mengerti tentang game virtual ini mau menolong saya. Karena selama 6,5 tahun ini, bahkan mungkin sudah hampir 7 tahun, saya benar-benar dibuat menderita oleh game ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan saya nantikan pertolongan dari siapa saja pihak yang merasa mengetahui tentang game virtual ini dan bagaimana cara mengatasinya. Sekali lagi terima kasih, selamat malam.